Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Masih di video saya tentang materi-materi pembelajaran otomotif. Ya, kali ini di video saya yang ke-20 tentang dasar-dasar mesin ya. Tentang dasar mesin. Video ini akan menayangkan beberapa hal terkait dengan dasar-dasar mesin khususnya di otomotif. Tetap di channel Relawan Otomotif dengan semboyan berbagi untuk negeri. Silakan kunjungi channel saya di Relawan Otomotif ya. Bisa dilihat video-video saya yang lain. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan yang belum, saya tunggu subscribe-nya ya. Semoga segera mensubscribe video-video saya untuk memperoleh notifikasi atau informasi tentang video-video saya tentang otomotif khususnya ya. Baik. Asal mula tenaga di sini, ya, asal mula tenaga itu berasal dari tenaga panas hasil pembakaran ya, hasil pembakaran ini ya berasal dari motor bakar, sarana untuk mengubah tenaga panas menjadi tenaga gerak ya, sehingga timbullah sebuah gerak. Ini asal mula tenaga. Ada beberapa klasifikasi motor bakar di sini ya. Ada 4 langkah, 2 langkah ya. Ada yang mesin menggunakan penyalaan busi, ada yang menggunakan hanya mesin kompresi atau yang bisa kita kenal dengan mesin diesel. Kalau yang menggunakan busi ada dibagi 2, mesin bensin sama mesin gas. Nah, yang kita bahas nanti kebanyakan di mesin bensin ini ya. Ada yang karburator, ada yang injeksi saat ini ya. Ada yang pengapian DC, ada yang pengapian AC, kemudian dia pendinginan air, ada pendinginan udara ya. Ada yang mesin lebih dari 2 silinder, ada yang mesin lebih dari atau mesin 1 silinder. Apa itu sudah motor ya. Pada kali ini yang kita bahas nanti lebih banyak tentang sepeda motor ya. Kita batasi bahwasanya video ini terkait dengan dasar-dasar mesin pada sepeda motor. Istilah dalam mesin ini ada bor ya, ada TMA atau titik mati atas di sini ya, ada TMB titik mati bawah, stroke langkah piston itu sendiri, panjang langkah piston, kemudian bor itu diameter silinder. Untuk menemukan tenaga gerak dibutuhkan beberapa elemen pendukung, yaitu udara, bahan bakar, dan pembakaran. Gerak bolak-balik dan gerak berputar, apa itu nanti kita jelaskan. Komponen pada campuran udara dan kompresi pada campuran udara dan bahan bakar. Yang berikutnya adalah siklus mesin. Komponen dasar mesin di sini ada silinder head dan silinder block. Kemudian ada piston, ada torak, kemudian ada connecting rod atau stang shaker kalau kenal di bengkel, ada crankshaft atau poros engkol bahasa Indonesianya ya. Kemudian seperti ini komponen-komponennya ya. Ini silinder head, kemudian silinder block ya. Silinder block, ini silinder head, komponennya seperti ini. Kemudian ada piston, ada ring piston di sini. Ada piston, ring piston, ada pena piston. Ini ada penguncinya pena piston. Ada ring kompresi 1, ring kompresi 2, ada ring oli ya. Di sini ada crankshaft ya. Di sini ada connecting rod ya, ada bearing kanan kiri. Nah, kalau dipecah lagi seperti ini ya. Ada bearing, connecting rodnya ini, kemudian ada crankshaftnya yang akan menggerakkan
menuju ke transmisi, ya, menuju ke kopling ini ya. Kemudian ada bearingnya lagi. Tadi salah satunya ya unsurnya adalah siklus mesin. Ini adalah langkah hisap. Ya, langkah hisap itu apa? Mengisi silinder dengan campuran yang mudah terbakar. Campuran apa? Udara dan bahan bakar. Itu hisap. Kemudian langkah kompresi, menekan campuran yang masuk tadi saat pada saat langkah hisap sampai pada volume tertentu. Kemudian langkah usaha, ya. Setelah terjadi kompresi ada ledakan, akan menyalakan campuran sehingga mengembang dan menghasilkan tenaga mendorong piston. Langkah buang mengeluarkan gas-gas yang telah terbakar dari dalam silinder. Dikompresi, udara yang terbakar kemudian dibakar oleh busi. Ya, sisa bahan bakar yang terbakar tadi, sisa bahan bakar udara dan yang terbakar tadi dikeluarkan pada saat langkah buang. Urutan siklus mesin tersebut dinyatakan dengan sebagai berikut, ya. IKUP, hisap, kompresi, usaha, buang, ya. Langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang atau singkat IKUP. Ini namanya satu siklus, tidak boleh dibolak-balik, ya, tidak boleh dibolak-balik ini. Ya, ini diagram pembukaan katup. Diagram pembukaan katup berarti ini. Kalau di sini berarti katup in valve mulai membuka. Ya. Dan membuka terus sampai di sini, ya. Sampai di sini. Inlet valve is closed. Ya, ini berarti nutup. Katup membuka akan menutup, kemudian di sinilah terjadi kompresi. Jadi kompresi, ya. Kompresi sebelum mencapai TMA, sebelum mencapai TMA di atas di sini. Di sinilah terjadi namanya ignition atau terjadi namanya pengapian, ya. Kemudian terjadilah setelah ledakan, ya, di sini terjadi ledakan karena ada api. Di sini terjadilah power stroke di sini atau tenaga, ya. Tenaga, nah, di sinilah exhaust valve open, ya, atau katup buangnya mulai membuka, ya, di sini. Ini di sini langkah usaha, ya. Langkah usaha, kemudian langkah buang. Langkah usaha di sini, kemudian di sini langkah buang, ya, sampai di sini. Di sini terjadi penutupan katup buang. Nah, ketika di sini katup in membuka dan ketika sampai lebih dari TMA katup X juga membuka, di sini terjadi overlapping. Ya, overlapping. Siklus ada 2, siklus 4 langkah dan siklus 2 langkah. Satu siklus terdapat 4 kali langkah piston, 2 ke atas dan 2 ke bawah. Tapi kalau 2 langkah, satu siklus terdapat 2 kali langkah piston, 1 ke atas dan 1 ke bawah. Sekarang prinsip kerja motor bakar 4 langkah. Ya, kita bahas satu-satu. Bagaimana prinsip kerja motor bakar 4 langkah? Yang pertama adalah langkah hisap atau suction stroke. Langkah hisap merupakan langkah hisap bahan bakar di mana piston mulai bergerak dari TMA ke TMB dengan posisi katup hisap terbuka dan katup buang tertutup. Ini teori, ya. Akibat dari langkah piston turun ini, maka campuran bahan bakar dengan udara akan terhisap ke dalam ruang bakar. Jadi ini katup hisap membuka, ya, piston bergerak dari TMA ke TMB, ya, sehingga udara dan bahan bakar masuk di ruang ini, ruang bakar ini. Bagaimana dengan langkah berikutnya, langkah compression atau compression stroke, ya, merupakan langkah kompresi di mana piston bergerak ke atas lagi menuju TMA, ya, menuju TMA seperti ini setelah melakukan langkah hisap dengan posisi katup hisap dan katup buang tertutup. Ya, ini yang cara catatan pada saat langkah kompresi kedua katup menutup, ya. Campuran bahan bakar udara dengan yang telah terkompresi mulai terbakar akibat percikan api yang ditimbulkan oleh busi. Nah, di sini ini busi membersihkan bunga api listrik sebelum piston mencapai titik mati atas. Akibat proses pembakaran ini, maka tekanan dan temperatur di ruang bakar menjadi naik.
timbul ledakan di sini, maka akan terjadi langkah berikutnya ini, langkah usaha. Nah, ini terjadi ledakan, maka ya langkah usaha itu apa? Langkah usaha dari engine di mana piston akan bergerak menuju TMB akibat dari tekanan yang ditimbulkan oleh proses pembakaran. Ya, bahan bakar udara di sini dikompresi ke atas, tekanannya tinggi, kemudian dibakar oleh busi, timbullah ledakan, mendorong piston ke bawah lagi. Selama proses usaha, tekanan dan temperatur mulai turun ya, karena sejak awal ledakan tinggi dia, tapi setelah ledakan ya mendorong piston ke bawah, ini sudah mulai turun. Langkah yang berikutnya adalah langkah buang. Langkah buang adalah di mana piston bergerak menuju ke TMA, membuang gas pembakaran keluar dari silinder, dan pada langkah piston ini katup buang terbuka dan katup isap tertutup, dan beberapa derajat sebelum TMA katup isap mulai membuka. Nah, tadi terjadi overlapping ya di sini. Nah, di sini ada bandulnya. Karena gaya sentrifugal akibat tekanan yang diberikan oleh piston, ledakan kepada piston, sehingga timbullah gaya sentrifugal ini akan mendorong kembali piston ke atas untuk membuang sisa-sisa gas pembakaran yang telah terbakar tadi ya, menuju ke exhaust ya, exhaust valve, saluran buang. Apa bedanya dengan prinsip kerja pada motor bakar dua langkah ya? Yang pertama adalah langkah isap dan kompresi jadi satu di sini ya. Setengah putaran pertama piston bergerak dari TMB ke TMA ya. Di bawah piston terjadi langkah isap ya, pengisian ruang engkol, tetapi di atas piston terjadi langkah kompresi. Nah, inilah istimewanya di dua langkah. Untuk yang kedua, langkah usaha dan buang jadi bersama-sama ini. Setengah putaran kedua atau 360 derajat piston bergerak dari TMA ke TMB. Di atas piston terjadi langkah usaha dan buang, di bawah piston terjadi langkah pembilasan. Nah, inilah kenapa dinamakan dua langkah ya, hanya dua langkah saja dia menghasilkan satu tenaga. Prinsip kerja motor dua langkah, dua langkah. Ini komponen-komponennya kalau kita potong, kita cutting menjadi seperti ini ya. Jadi di sini ada satu pisaunya masuk, kemudian di sini ada buang, terjadi pembilasan di sini ya, jadi pembilasan di sini. Motor 4 langkah. Keuntungannya apa? Satu, efisien dalam penggunaan bahan bakar ya, lebih irit biasanya. Motor bekerja lebih halus pada putaran rendah. Perolehan tenaga lebih maksimum, perolehan tenaga ya. Kalau yang dua langkah lossnya banyak. Sistem pelumasan relatif lebih sempurna. Kerugiannya apa? Konstruksi lebih rumit karena banyak komponennya tadi ya. Memerlukan silinder yang lebih banyak agar mesin dapat putar lebih halus lagi. Nah, ini keuntungan dulu. Keuntungan motor dua langkah apa saja? Mesin bekerja lebih halus dengan jumlah silinder yang lebih sedikit ya. Kemudian konstruksinya lebih sederhana ya kan, tidak ada katupnya dan sebagainya ya. Kerugiannya apa? Pembuangan gas buang kurang sempurna ya. Ini ya, karena satu langkah sudah terjadi dua kegiatan, isap sama kompresi, usaha sama buang. Ini akan terbuang kurang sempurna, pembakarnya tidak sempurna. Motor bekerja tidak teratur pada putaran rendah ya. Kemudian pelumasan relatif kurang sempurna. Yang berikutnya, sistem pelumasan pada dinding silinder kurang sempurna. Jadwal perataan lebih singkat karena kotorannya di dalam ruang silinder lebih banyak ya, mungkin businya juga harus sering dibersihkan di sini.
Oke, itu keuntungan dan kerugian daripada motor 4 langkah dan motor 2 langkah ya. Kita akan sampai di sini dulu ya pembahasan terkait dengan motor 2 langkah dari perbedaannya apa, komponennya tadi apa, kemudian langkah-langkahnya, dan pada akhirnya keuntungan dan kerugian daripada motor 2 langkah dan 4 langkah. Selanjutnya nanti kita akan menuju ke sistem bahan bakar ya pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video saya. Tetap di channel saya, jangan lupa like dan subscribe, komen yang membangun, nanti akan segera saya balas. Kemudian aktifkan loncengnya biar tahu video-video saya yang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.